Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Hila Salsabila akan menemani waktu Anda selama 30 menit ke depan dengan informasi terupdate dari sosial media warga Purwasuka, Purwakarta, Subang, Karawang yang akan dibahas dalam Suara Net. Pemirsa, kurang lebih sudah 2 tahun ya sejak awal mula datangnya virus corona. Tahun pertama kemunculan virus corona ini sekitar tahun 2019 yang membuat bangsa kita terpuruk, perekonomian menurun dan masyarakat banyak yang terinfeksi virus, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Ada juga yang harus kehilangan pekerjaan karena adanya peraturan pembatasan terbaru di perusahaannya, entah itu di PHK atau putus kontrak akibat dari adanya virus ini. Sempat juga kan kita mengalami PPKM nih, dimana pasti ngerasa bosen, bete, galau, gak bisa kemana-mana, cuma di rumah aja. Yang bekerja di kantor jadi WFA atau work from home, yang sering nongkrong jadi kopi di rumah aja, yang bucin jadi gak bisa ketemu pacarnya, asik. Terus gak bisa mudik nih waktu hari raya, ini yang paling sedih banget. Dan pendidikan juga jadi daring atau metode online. Pokoknya selama virus ini lagi menghabunya banget, semuanya serba online dan serba terbatas. Nah, di sekitar tahun 2021 ini, kita memutuskan untuk hidup berdampingan aja nih sama si Corona. Dimana udah mulai kerja seperti biasa, sekolah tatap muka, tempat wisata udah mulai dibuka untuk umum juga. Tapi, tentunya datang peraturan baru ya, harus ketat menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan masyarakat juga harus divaksin katanya. Dan ngomong-ngomong soal vaksin nih, ada salah satu postingan Facebook yang namanya mau disamarkan. Katanya, barudak SD sita divaksin, tapi surat pernyataannya isina kos kieu. Kumaha pendapatna ya baraya, katanya dia gitu. Jadi di surat pernyataan itu ada di poin keempat yang bunyinya kayak gini. Saya bertanggung jawab sepenuhnya serta melepaskan dan membebaskan pihak panitia dan penyelenggara sentra vaksin berikut dengan tenaga medis atas akibat dan resiko dari vaksinasi COVID-19 yang dapat terjadi terhadap anak saya di kemudian hari. Postingan ini dan isi surat pernyataan tersebut tentunya membuat netizen aneh ya pemirsa. Kenapa sih pihak-pihak tersebut harus lepas tangan kalau ada hal-hal yang terjadi pada anak-anak yang divaksin? Apakah vaksin ini memang aman untuk anak-anak atau enggak ya? Atau ya ini cuma sebatas jaga-jaga aja? Karena mungkin suatu hari nanti anak-anak kenapa-napa ya belum tentu juga kan efek vaksin ya. Ya enggak sih? We never know ya guys. Gimana nih pendapat pemirsa soal ini? Ini juga belum diketahui sih, surat ini buatan pihak sekolah atau pihak dari panitia penyelenggara vaksin. Yang pasti postingan ini mendapat respon yang beragam dari netizen. Ada yang bilang gini nih, wah, mau membodohi ini mah bila ada sesuatu yang terjadi, berarti sama aja kayak kelinci percobaan ya anak-anak kita ini, katanya. Ada juga yang mengatakan lepas tanggung jawab tapi maksa. Dan masih banyak komentar lainnya dari netizen. Ini Hila tampilin beberapa komentar netizen buat pemirsa Suara Net. Jadi gitu pemirsa, emang surat pernyataan ini seolah-olah kayak lepas tanggung jawab sih ya, kalau anak-anak yang divaksin kenapa-napa nantinya. Tapi ya kita berdoa aja semoga enggak terjadi apa-apa, karena tentunya pihak penyelenggara vaksin juga sudah menguji vaksin ini secara terpercaya, apakah aman atau tidaknya ya. Yang pasti mereka sedang berusaha nih untuk masyarakatnya, agar terbebas dari virus COVID-19 dan bisa kembali hidup normal lagi. Apalagi sekarang katanya ada varian baru COVID, yaitu si Omicron. Aduh. Pusing nggak tuh, gak habis-habis ya. Makanya pemirsa nih harus selalu jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, jangan berkerumun, jaga jarak dan jaga pola hidup sehatnya ya. Beralih ke postingan kedua, ini ada bapak-bapak yang lagi nangkap ikan tapi di jalan raya. Bingung gak lu pada? Sama nih gue juga. Ini ada Kang Opai, katanya Sabtu berkah di Rancasari. Berikut ada cuplikan videonya.
Waduh guys, ternyata nangkap ikan di jalan raya tuh kayak gitu ya. Jadi itu teh Kang Ovai lagi nangkap ikan di jalan raya yang rusak. Kayaknya berlubang besar dan habis hujan jadi ya kayak gitu, kayak empang jalanannya ya. Postingan ini lucu-lucu guys, komentarnya dari netizen. Ada dari Abi nih. Aduh, itu beneran namanya Abi? Abi, ini umpinya di sini Abi. Katanya Abi nih, pasti seru kalau diadakan lomba mancing di situ mah ya, Kang Akang. Ya rame dong kayaknya, nanti kita adain door prize aja sekalian mungkin ya. Terus juga ada dari Hayatullah cenah gini. Awas ya Pak, kalau dibakar atau dipecel, jangan lupa undang-undang makan bareng hasil panennya, hihihi katanya. Tuh kan, asik nih kayaknya, jangan lupa undang aku juga ya. Nanti sekalian kita mayorannya di tengah jalan wehnya. Terus juga ada dari Munandar, katanya gini, hidup Jawara, jalanan bikin warga sengsara gitu ya. Kita sebagai warga Pamanukan lagi disuguhkan waterboom jalan raya pertama di Subang. Wow, amazing, sungguh indah negeri dongeng ini ya pemirsa. Ntar saya mau buka kios sewa bandeh di situ, siapa tahu kan ya, cuan bos. Tah, ih kamarana atuh ini teh pejabat daerah. Ayo atuh cepet-cepet dibenerin jalannya, bisa sama warga beneran dibikin empang sama waterboom itu, ih. Nah pemirsa, kalau jalan rusak biasanya bisa menyebabkan kecelakaan ya. Ini ada kecelakaan yang infonya didapat dari postingan Purwakarta Zaman Now di Instagram. Berikut adalah postingan dan videonya. Tapi katanya ini penyebab kecelakaan bukan karena jalan rusak sih guys. Kalau kata info sementara sih karena ya pengemudinya mengantuk, terus ngelenyap alias bobo sakedap. Hari itu, ay kamu gimana caranya bobo tapi bisa bawa mobil? Mimpi apa gimana? Ih hebat atuh ajarin aku biar bisa kayak kamu. Postingan ini dikomentari oleh Adam. Katanya, jangan berkendara ketika ngantuk. Bener nih pisan. Bener pisan. Warning buat pemirsa kalau ngantuk mah bobo ya, jangan maksain berkendara, nanti takutnya kenapa-kenapa di jalan. Dan untungnya di kecelakaan ini tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Ada juga dari Nabil, katanya, itu dekat SMP mantan saya Min, jadi kangen weh ka mantan. Aduh, si Nabil mah bener-bener ya, orang lagi celaka, kamu bisa flashback kayak gitu. Nah pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kedatangan tamu nih di studio. Kita sih mau ngobrol tentang puisi gitu guys, penasaran nggak? Harus penasaran? Biar rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Suara Net. Sang Prabu, bagai Sang Prabu, berkuasa tanpa singgasana, mengatur tanpa aturan, membuat dinasti tanpa risi, dikdaya tanpa senjata. Jika Sang Prabu licin dengan jeratan, diikuti dengan ketakutan, memberi dengan tujuan, bergerak dengan politik. Andai Sang Prabu kearifan terhadap viral, utama terhadap saudara, berkelit terhadap fakta, kebal terhadap hukum, tinggallah doa berharap kuasa ilahi. Kupersembahkan kepada saudara-saudaraku yang teraniaya, Wisnu Aka.
Pemirsa, tadi sudah lihat ya video pembacaan puisi berjudul Sang Prabu. Beruntungnya saya hari ini kedatangan tamu dan bertemu langsung dengan pencipta karya puisi Sang Prabu, yaitu Bapak Wisnu. Pak, apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, tadi saya sama pemirsa di rumah ini udah lihat video pembacaan Bapak puisi tentang Sang Prabu. Sebenarnya Bapak ini emang penyair puisi atau cuman hobi aja sih Pak bikin puisi? Ya itu sebetulnya saya bukan budayawan atau sastrawan atau ini bukan. Saya ini hanya iseng aja gitu. Kenapa iseng? Saya melihat di WA maupun di pemberitaan bahwa bangsa ini, pemimpin sekarang ini kelihatan ini berkuasa seperti Sang Prabu, seperti apa? Yang namanya Sang Prabu ini konotasinya sinonim lah dengan raja, kaisar, sultan dan sebagainya gitu. Gitu. Nah, Bapak ini udah lama sering bikin puisi atau baru-baru pertama kali ini? Nah, ini Sang Prabu ini Bapak baru bikin atau bikinnya tuh udah lama sebenarnya? Dan baru diposting sekarang-sekarang? Ini bikinnya nurani aja kemarin-kemarin aja langsung. Iya. Karena melihat youtuber namanya kalau ada di WA gitu dan pemberitaan di ini timbullah hati saya gitu. Ini betul-betul dari hati, bukan saya katakan tadi saya bukan sastrawan atau budayawan, tapi memang keluar dari hati langsung ditulis gitu ya. Gitu aja. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak kalimat per kalimat atau bait per bait dari puisi yang Bapak bikin? Soalnya kan pemirsa di rumah kan nggak semuanya tahu bahasa puitis. Mungkin Bapak bisa jelasin arti dari puisi Bapak itu. Ya, makasih Neng. Jadi yang namanya Sang Prabu, ya saya katakan tadi adalah sinonim dengan raja, kaisar, ataupun sultan. Karena saya ini orang Sunda, ya, daerah Pajajaran ini menamakan raja ini Prabu. Seperti contohnya Prabu Gajah Malela, Prabu Gesanulun, Prabu Siliwangi. Nah, untuk itu saya melihat ya, dari tadi saya katakan ini ya yang mau dikatakan puisi, mau dikatakan sajak, saya nggak tahu ya, nggak sastrawan atau budayawan. Pokoknya saya menulis ini aja ya. Ini saya suguhkan bukan untuk masyarakat Purwakarta saja, tapi untuk seluruh negeri. Maka background lagunya ini lagu Padamu Negeri, Bagimu Negeri. Jadi dari Sabang sampai Merauke, ini kita ini, bangsa kita ini, ya, pemimpin-pemimpin kita ini berlaku kadang-kadang seperti raja. Yang mana raja itu berdiri atau berkuasa karena kesaktian. Ya. Tapi pemimpin kita sekarang kan dipilih. Dipilih oleh rakyat. Oleh rakyat. Artinya di sini rakyat memilih beliau ini bukan untuk jadi penguasa, tapi jadi pemimpin rakyat. Mengayomi ya. Mengayomi rakyat, kehendak rakyat bagaimana, nah itu ya. Nah, mulai di sini saya tuh nggak mengatakan A, B, C-nya karena seluruh negeri ini ada saja tiap bagian. Maksud tiap kabupaten, tiap gubernur ada. Seperti contoh adanya dinasti di Banten itu ada dinasti Anu katanya gitu ya. Nah, itu contohnya. Di sini saya ada tiga bait. Yang pertama adalah bagai. Jadi saya nggak bercerita hanya angan-angan saja. Iya, imajinasi. Bagai, jika, dan andai. Iya. Contoh yang pertama adalah bagai Sang Prabu. Jadi hanya bagai. Kalau dia itu berkuasa tanpa singgasana. Nah, para pemimpin ini, ya, dia berkuasaan ini. Kalau dulu kan pakai singgasana dan sebagainya. Gitu, kan, seperti paling tinggi derajatnya gitu. Dan sebagainya. Kan sekarang tuh nggak ada paling tinggi, kita pengayom rakyat, dan sebagainya gitu. Mengatur tanpa atur, namanya dulu kan nggak ada aturan. Ya. Nah, sekarang kok dipakai. Gitu maksudnya gitu ya. Terus membuat dinasti tanpa risi. Jadi dulu itu dari bapak sebagai raja, anaknya pangeran. Turun lagi, terus gitu ya. Nah, sekarang tuh begitu rata-rata. Oh, jadi meskipun mereka udah dipilih sama rakyat, tapi misalkan ada aja nih pihak yang
pengennya dia aja nih yang kepilih jadi presiden misal karena adiknya gitu ya Pak maksudnya ya. Untuk anaknya atau siapa. Ini bukan daerah kurang saya katakan seluruhnya. Ya, nah, rakyat ini ya, kita masyarakat ini ya, lihatlah kita ini jangan memilih pimpinan ini seperti jangan memilih seperti kerajaan. Ya. Karena zamannya udah beda. Sekarang udah zaman, apalagi sekarang zamannya milenial seperti ini kan. Nah, jadi kalau dulu itu punya kejayaan, kesaktian, bisa jadi raja. Sekarang senjata ini adalah misalnya di kepolisian, tentara dan sebagainya, pengamal. Arena kedua adalah jika sang raja Prabu licin dengan jeratan. Nah, saya katakan yang nama Prabu aja bukan ada pemimpin, tapi banyak juga penguasa karena apa? Banyak uang, ya, banyak hartanya, banyak ini, dia bisa jadi raja. Malah pemimpin di daerah, pemimpin ini bisa dikendalikan oleh orang cupong-cupong yang punya uang itu tadi. Nah, jadi itu yang namanya itu juga licin terhadap jeratan. Jadi, ayolah mari kita melek, lihatlah, dan negeri kita ini jangan dikuasai oleh mereka-mereka yang punya uang. Menguasai kekuasaan. Ya. Terus diikuti dengan ketakutan, kadang-kadang takut. Iya, mau ngikutin itu karena diancam misalnya. Gitu. Ada beberapa oknum yang nyuruh kita udah pilih ini misalnya kayak gitu ya Pak. Padahal ini negara demokratis sebenarnya kan. Gitu. Jadi generasi sekarang ini saya harapkan betul-betul demokrasinya ini laksanakanlah. Ya. Selanjutnya memberi dengan tujuan, itu udah pasti ngerti. Ya, memberinya ada tujuan. Ya, misalkan ngasih bentar lagi mau pemilu nih, ngasih uang, ngasih sembako ke rakyat biar dipilih gitu. Jadi kalau saya orang Muslim ya, katanya kalau memberi ini tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Ya, betul-betul ikhlas dari hati nurani, gitu ya. Terus bergerak dengan politik. Jadi seluruh gerakannya ini mengandung arti politik. Mau itu memberi maksudnya Pak atau mau memberinya, mau membantunya, gitu tapi ujung-ujung politik gitu. Gitu. Selanjutnya misalkan di sini ada andai sang Prabu. Saya berandai-andai ini bukan nunjuk nih, tidak. Kecuali kalau mereka merasa diri itu. Nah, wah, ini saya nih gitu. Saya enggak gitu. Iya, misalkan orang ngerasa ini kayak saya nih gitu. Kalau dia merasa tersinggung berarti dia ini. Iya bener, berarti dia adalah orang itu. Tadi kan udah ngelihat videonya, tapi Hila dan pemirsa pengen ngedenger Bapak ngebawain puisi itu secara langsung di sini. Boleh nggak Pak? Saya ngedenger Bapak bacain puisi itu. Boleh. Sang Prabu, bagai Sang Prabu, berkuasa tanpa singgasana, mengatur tanpa aturan, membuat dinasti tanpa risih, dikdaya tanpa senjata. Jika Sang Prabu licin dengan senjeratan, diikuti dengan ketakutan, memberi dengan tujuan, bergerak dengan politik. Andai Sang Prabu kearifan terhadap viral, utama terhadap saudara, berkelit terhadap fakta, kebal terhadap hukum. Tinggallah doa, berharap kuasa ilahi. Terima kasih. Terima kasih ya Pak udah mau berbincang bersama kita di sini. Nah pemirsa, baru aja tadi kita ngobrol nih sama Bapak Wisnu tentang puisi. Setelah ini Hila bakal ngasih rekomendasi tempat-tempat wisata untuk healing nih. So jangan kemana-mana, Suara Net akan kembali setelah pariwara berikut ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aku selalu bekerja.
Siapa nih yang kayak gitu? Ngaku kalian kerja mulu tapi kagak jadi sultan tuh. Sedih ya emang hidup ini, tapi ya udahlah jalanin aja. Karena hidup itu cuma sekali, kalau 2 kali namanya apa? Ya, hidup-hidup. Kalau gitu untuk menikmati hidup atau sekedar healing dari kerjaan, Hila punya nih rekomendasi tempat wisata dari netizen. Yang pertama ada wisata alam Gunung Bongkok. FYI, Gunung Bongkok ini berada di Desa Sukamulya, Kampung Cikandang, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta. Gunung dengan ketinggian 975 mdpl ini memiliki 2 puncak. Puncak ke-1 berupa tebing datar dan batu tumpuk sebagai puncak kedua. Di mana kalian kalau mendaki gunung ini bisa lihat Waduk Jatiluhur, aliran Sungai Cirata, Gunung Parang, dan juga keindahan kota Purwakarta kalau dilihat dari puncak gunung nih. Aku pribadi sih pernah ya mendaki Gunung Bongkok. Emang cakep banget guys pemandangan dari atas, tapi jalannya emang lumayan terjal, jadi harus tetap hati-hati apalagi sekarang musim hujan. Ya namanya gunung kan ya, udah biasa kalau jalanannya terjal-terjal kayak gitu. Kalau mau mulus-mulus ya ke jalan tol aja ya gak sih? Nah buat pemirsa yang mageran alias haroream buat naik-naik ke puncak gunung yang tinggi-tinggi sekali, bisa nih stay aja di bawah di Sasak Panyawangan sambil menikmati pemandangan gunung dari bawah. Kalau mau basah-basahan, seger-segeran, bisa tuh berenang di kolam renang yang airnya dari mata pegunungan asli. Kebayang gak segernya pemirsa? Kalau masih betah banget nih, kalian bisa nyewa villa atau tenda untuk bermalam di sana loh guys. Aku ada alternatif lain nih buat pemirsa yang pengen basah-basahan, seger-segeranya langsung banget dari sumbernya. Gak pakai kolam-kolam buatan, tapi langsung dari sumbernya. Ini ada postingan Subang Info yang lagi di Curug Kapolaga. Curug ini berada di Kampung Panaruban, Desa Cicadas, Segala Herang, Subang, dan wisata alam Curug Kapolaga memiliki camping ground dengan 11 spot seperti hutan pinus, pinggir sungai, atau dekat curug. Ada juga outboundnya loh pemirsa, seperti rock climbing atau flying fox. Ada 3 curug sebenarnya di Kapolaga ini, yaitu Curug Karembong, Curug Gua Badak, dan juga Curug Sawer. Nah untuk saat ini kita jalan-jalannya virtual dulu aja kali ya. Kita lihat video berikut dan rasakan asiknya sensasi liburan di sana. Rekomendasi tempat wisata untuk healing dari postingan netizen ada lagi nih dari Muhammad Riki Maru. Dia lagi di Paranggombong yang lokasinya ini masih berada di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, atau lebih tepatnya di Desa Kutamana, Kecamatan Sukasari, Purwakarta. Berikut ada cuplikan videonya untuk pemirsa. Katanya di sana kita disuguhkan pemandangan indah dari danau, pegunungan, dan juga rerumputan hijau. Terus cakep banget nih guys kalau mau lihat senja di sana. Cocok nih sambil minum kopi, makan cilok mungkin, ditemenin angin sepoi-sepoi, terus ada kamu. Terus tiba-tiba kamu bilang, kita putus aja WA, cenah. Soalnya kamu mah jajanin aku teh cilok wae, cenah. Oh bener, itu healing teh ya. Kalau pas liburan malah galau, ya nggak apa-apa guys. Jawab aja kalau bahagia itu sederhana gitu. Mau cuma jajan cilok dan makannya di pinggiran danau juga bahagia ya. Yang penting kita bisa rehat sejenak nih dari kerjaan dan masalah-masalah yang sedang kita hadapin biar kita terus semangat menjalani hidup dan selalu bahagia.
Pemirsa, hari ini kita tadi udah bahas postingan netizen soal mancing di jalan, terus ada yang kecelakaan, ada juga tentang vaksin, terus bahas puisi juga, dan yang terakhir nih tadi Hilang ngajak pemirsa jalan-jalan virtual. Dan ternyata ya guys, nggak kerasa itu tuh udah 30 menit. Nah, waktunya Hila pamit deh. Ya udah deh kalau gitu nanti kita ketemu lagi ya. Berarti harus apa? Harus tetap saksikan Suara Net hari Selasa pukul 8 malam. Hila pamit undur diri, terima kasih. Cipta TV selalu di hati. Bye!